Di tengah kecanggihan teknologi dan kepiawaian manusia dalam berkomunikasi dengan teknologi yang canggih itu, maka sebuah berita yang kata orang itu akan mudah tersebar. Dan karena itu berita katanya akan menjadi lebih laris didengarkan, juga jadi lebih mudah dipercaya. Tetapi nyatanya belum tentu sama dengan katanya. Karena bisa jadi justru nyatanya itu bertentangan. Nyatanya itu sesuatu kebenaran yang harusnya memang bukan dari kata orang saja kita ketahui. Tapi perlu diverifikasi, perlu dibuktikan, perlu dicari tahu asal-usulnya, dan perlu diuji kebenarannya. Karenanya kita perlu belajar jadi orang-orang yang bukan orang yang kesekian di dalam mendengarkan sesuatu informasi atau berita atau pengenalan atau satu kabar. Jangan dengar dari kata orang, tetapi kita perlu belajar untuk lihat dan alami sendiri supaya tidak terkecoh dan tidak mudah juga ditipu oleh berbagai macam kata orang. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari kitab Ayub, sebuah kitab yang terkenal dalam masa di mana Ayub menderita, dan setelah penderitaan yang dialami dan dia terpulihkan, ada sebuah ungkapan dari mulutnya yang memberitahukan kepada kita tentang pengalamannya secara langsung dengan Tuhan justru mendewasakannya. Ayub pasal 42 ayat yang kelima dan yang keenam. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ungkapan ini terlahir setelah Ayub mengalami pontang-panting, jatuh bangun, habis-habisan, kekacauan hidup melandanya. Ini merupakan sebuah pengalaman pahit yang sangat berat untuk Ayub pikul. Bagaimana mungkin peristiwa demi peristiwa, bencana demi bencana, musibah demi musibah itu melanda hidupnya. Mulai dari kehilangan anak-anaknya sendiri dalam sebuah petaka musibah yang menimpa saat anak-anak sedang berpesta, dan lalu kemudian hartanya habis, ludes semua, bencana menimpanya, bahkan dirinya sendiri mengalami sakit yang tak tersembuhkan. Tentu saja ini menghancurkan hatinya, meremukkan jiwanya. Padahal Ayub adalah seseorang yang sebenarnya saleh, hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi justru petaka itu membuat dia habis-habisan terpuruk. Teman-teman yang diharapkan bisa menolong justru malah menuduh dan menudingnya yang bukan-bukan. Menganggap apa yang Ayub alami adalah sebuah kesalahan, sebuah dampak dari kejahatan atau hal-hal dosa yang dibuat oleh Ayub. Tentu saja ini makin menyulitkan Ayub di dalam masa sendiri dan sulit hidupnya. Namun, kita lihat bagaimana bergulirnya pengalaman ini dan bagaimana proses untuk Ayub pulih bertahun-tahun sampai akhirnya dia bisa benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Maka di penghujung pemulihan itu ada sebuah pengakuan iman yang hidup, yaitu sebuah pengakuan iman yang bukan hanya dikatakan dan dari kata orang, tapi sebuah iman yang justru dari pengalaman dan pengenalan yang langsung dengan Tuhan. Bukankah pada saat di mana Ayub mengalami pincangnya kehidupan, dia justru mengalami berbincangnya dengan Tuhan makin karib. Walaupun di dalam perbincangan itu dia ada ungkapkan perasaan yang mendalam, ada sedikit amarah dan kecewa di sana, ada terkesan menyalahkan Tuhan pula di sana, atau menyalahkan diri sendiri dan teman-temannya juga. Tapi di sini kita lihat bagaimana proses itu mendewasakan Ayub. Bagaimana Ayub justru yang biasanya tahu Tuhan dari pemahamannya saja, juga dari kata orang saja, kali ini dia menyatakan sebuah statement yang menunjukkan kedewasaan imannya. Dia bilang bahwa hanya dari orang lain, hanya dari kata orang saja, aku dengar tentang engkau ya Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Perhatikan dari dua indera yang disebutkan. Ayub mengatakan pertama, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Atau dengan kata lain, hanya dengan telinga saja aku dengar tentang engkau.
tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Perhatikan, awal mula dia hanya menjadi pendengar saja. Dia mendengar tentang Tuhan, tapi dia belum mengalami Tuhan. Dia memahami siapa Tuhan, tapi dia belum mengalami bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan di lembah-lembah kekelamannya. Dan akhirnya dia mengatakan, semula hanya telingaku saja yang tahu tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau secara langsung. Mataku sendiri melihat engkau. Apakah pada saat itu memang Ayub mendapat penglihatan tentang Tuhan yang menampakkan diri, mungkin memperlihatkan wujudnya mungkin? Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tapi dalam percakapan dan dialognya dengan Tuhan, dia makin secara intens bertumbuh dan makin dia mengalami Tuhan, melampaui sekedar mendengarkan atau memahami Tuhan. Disinilah proses pendewasaan itu terjadi. Orang dewasa bukan dari banyaknya firman yang didengarkan dari Tuhan, bukan banyaknya khotbah yang dihafalkan dari pengkhotbah, tapi dari bagaimana hidupnya terkait erat dengan Tuhan. Matanya selalu memandang Tuhan, mata imannya selalu melihat kepada Tuhan. Dan ini yang menyebabkan seorang menjadi dewasa. Karena itu, perhatikan ekspresi Ayub setelah dia mengatakan mataku sendiri telah melihat engkau. Dia mengalami pertobatan dengan mengatakan, itulah sebabnya aku mencabut perkataanku. Kalau dalam bahasa lain dikatakan, itulah sebabnya aku menghina diriku. Despise myself. Menghina diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari betapa dirinya hina. Dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Perjumpaan dengan Tuhan melahirkan sebuah pembaharuan hidup, melahirkan sebuah pertobatan yang berangkat dari pengenalan yang baru tentang Tuhan. Semula hanya orang yang bilang tentang Tuhan kepada Ayub, tapi kali ini dia bukan saja mendengar dari orang lain, bukan saja mendengar dari kata orang atau katanya begini, katanya begitu, tapi dari faktanya, dari nyatanya, dia lihat dan mengalami sendiri. Apa yang mau diajarkan hari ini dari kisah Ayub? Jangan dengar dari kata orang, tapi lihat dan alami sendiri Tuhanmu. Lihat dan alami sendiri apa yang kau dengar pula, selain memang berita firman Tuhan atau tentang Tuhan, tapi juga berita-berita sehari-hari. Kita perlu lihat dan alami sendiri, atau kita perlu menguji dan verifikasi. Sama seperti Ayub, diuji dan diverifikasi imannya lewat pengalaman yang berat, bencana, musibah, kehancuran, baru dia lihat dan alami sendiri. Sehingga apa yang kata orang sampaikan kepadanya tentang Tuhannya berubah menjadi apa yang dia langsung alami. Terjadi kontak langsung, perbincangan langsung dengan Tuhan, melihat langsung bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya pendewasaan. Jangan dengar dari kata orang, tapi lihat dan alami sendiri. Karena tanpa mengalami secara langsung, pengenalan yang benar tidak akan berlangsung. Hal ini juga berlaku di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kalau kita hanya mendengar dari kata orang tentang si A, si B, si C dan sebagainya, jangan mudah dan langsung percaya. Lihat dan alami sendiri. Karena tanpa kontak langsung, bercakap-cakap langsung, mendengarkan langsung secara berjumpa tatap muka dengannya, tanpa secara langsung terjadi, pengenalan yang benar tidak akan berlangsung. Pengenalan yang dari kata orang bukan pengenalan yang benar. Tapi pengenalan yang benar adalah ketika kita betul-betul terjadi kontak dan percakapan langsung dengan sosok yang kita ingin kenal. Mari kita belajar, ayo lihat dan alami sendiri biar iman dan keyakinan kita bertumbuh bukan dari kata orang, kata pengkhotbah, kata pembawa renungan firman Tuhan ini, tetapi dari melihat dan mengalami sendiri. Selamat melihat kepada Tuhan senantiasa, selamat memandang wajahnya, dan selamat mengalaminya senantiasa dalam kehidupanmu, supaya kedewasaan terjadi karena pengenalan yang benar itu berlangsung. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo, kalau tidak langsung, maka tidak akan berlangsung. Amin.